Ya, terima kasih buat Bapak Enda yang sebagai host dan juga Bapak Andi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membahas, memaparkan materi tentang pembelajaran kelas maya, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk berinovasi menciptakan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu contohnya yaitu dengan pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bidang pendidikan. Nah, apabila pembelajaran dulu peserta didik datang ke sekolah, bertatap muka lalu melakukan proses pembelajaran, berbeda dengan proses pembelajaran saat ini, yaitu dengan memanfaatkan teknologi sehingga pembelajaran tidak bertatap muka secara langsung, misalnya kelas maya. Jadi kelas maya itu memanfaatkan internet sebagai penghubungnya, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan meski guru dan peserta didik tidak dapat tempat yang sama dan jarak yang berjauhan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pembelajaran online atau kelas maya adalah pembelajaran dengan sebuah aplikasi tertentu dan menggunakan internet. Jadi pembelajaran di sini harus selalu terkoneksi dengan internet. Nah, jadi pembelajarannya dapat dilakukan tanpa bertatap muka langsung di sekolah, melainkan dengan pembelajaran online. Jadi misalkan guru sedang ada dinas di luar sekolah, maka bisa menggunakan kelas maya untuk pembelajaran, tidak perlu langsung ke sekolah. Jadi bisa melakukan tatap muka secara online. Hanya syaratnya itu harus terhubung ke internet. Nah, kemudian definisinya menurut prezi.com, yaitu kelas maya atau virtual class itu merupakan sistem pembelajaran online antara guru atau guru dengan peserta didik yang dapat dilakukan di luar jam sekolah dan dapat dilakukan meskipun jaraknya jauh. Begitupun bisa dilakukan di dalam jam pelajaran ketika gurunya ada halangan ataupun ketika gurunya sedang pendidikan, misalkan gitu, sedang berada dinas di luar sekolah gitu, itu intinya. Nah, kemudian jenis pengelolaan. Nah, di sini ada berbagai macam kelas maya ya, yang tentunya sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang pertama ada Learning Management System atau disingkat dengan LMS. Nah, ini merupakan aplikasi atau software yang berfungsi untuk membuat perencanaan, administrasi, pengelolaan kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar secara online atau berbasis web. Sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan itu banyaknya digunakan di pendidikan dan latihan. Kemudian jenis yang kedua yaitu Learning Content Management System atau LCMS. Nah, ini sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menggunakan kembali, menempatkan, menyampaikan, mengelola dan memperbaiki materi pembelajaran. Nah, itu untuk selanjutnya yaitu jenis selanjutnya yaitu Social Learning Network. Nah, ini adalah pembelajaran yang terjadi lebih besar bila dibandingkan dengan pembelajaran individu maupun kelompok hingga skala sosial, yaitu melalui interaksi sosial dengan teman-teman. Itu mungkin bisa disebut dengan sosmed ya, kalau untuk Social Learning Network itu. Kemudian selanjutnya aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk pembelajaran kelas maya? Yang pertama ada Rumah Belajar. Kita tinggal mengklikkan saja rumahbelajar.com. Di situ ada fasilitas untuk pembelajaran. Dan kemudian ada Edmodo. Nah, Edmodo itu biasa dilakukan di sekolah, yaitu aplikasi untuk guru dan peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara online, mengerjakan tugas, kuis, dan lain sebagainya.
yang biasa dilakukan di sekolah itu biasanya memakai Edmodo. Kalau rumah belajar itu biasanya untuk referensi pembelajaran, tapi bisa juga untuk digunakan sebagai kuis dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat yang didapatkan dari kelas maya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan teknologi yang terhubung dengan internet, memungkinkan peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi dengan adanya kelas maya, peserta didik dapat meningkat kemampuannya, terutama dalam penggunaan internet dalam mencari informasi tambahan pembelajaran lainnya. Jadi untuk referensi pembelajaran lainnya bisa digunakan dengan menggunakan internet. Kemudian setiap orang dapat mengaksesnya. Siapa saja bisa mengaksesnya. Kemudian ada media bertukar informasi. Biasanya media bertukar informasi itu adanya di grup-grup ya, seperti itu. Nah, demikian pemaparan dari saya, hanya sampai di situ untuk pengenalannya. Kemudian apabila ingin melihat format dari kelas maya, ini contohnya rumah belajar, tinggal ketikkan saja rumahbelajar.com. Maaf, rumah belajar, betul nggak ya? Ini alamatnya, sebentar. Sebentar saya cari dulu. Oh salah ya. Nah, ini alamatnya. Dan kemudian untuk Edmodo, ini bisa langsung diketikkan edmodo.com. Halo ya? Oh, nggak nampak. Yalah, gimana ya caranya? Nampak tidak? Gambarnya nampak tidak, Pak? Oh, lagi loading. Ya, lagi loading. Nah, ini ada ya. Nah, ini untuk rumah belajar. Contohnya di sini, ini alamatnya. Sebentar ini keluar. Nah, belajar.kemdikbud.go.id ini rumah belajar. Jadi di sini ada fitur banyak. Ada sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, kelas maya, pengembangan keprofesian, wahana jelajah angkasa, peta budaya. Jadi Bapak Ibu guru jika memerlukan sumber belajar selain buku-buku yang tersedia di sekolah, Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkan rumah belajar ini untuk pembelajaran kelas maya. Nah, ini salah satunya sumber belajar di sini. Nah, ini apa yang Bapak dan Ibu butuhkan untuk materi pembelajaran untuk menambah referensi bisa dicari di sini untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, umum, SLB dan lain sebagainya. Seperti itu. Caranya bagaimana? Biasa saja daftar, kemudian jika setelah mendapatkan akun baru bisa masuk. Nah, ini fitur umumnya. Nah, untuk kelas maya bisa menggunakan rumah belajar ini, alamatnya ya, ini dikeluarkan oleh kemdikbud.go.id. Kemudian selain rumah belajar ada juga Edmodo. Nah, ini situs Edmodo. Nah, ini biasanya sering digunakan. Kalau untuk rumah belajar belum terlalu itu ya, kalau menurut saya.
Nah, kalau Edmodo sudah biasa digunakan. Nah, ini jika Bapak dan Ibu guru sebagai guru, Bapak dan Ibu guru bisa daftar sebagai I am a teacher. Nah, kemudian jika siswanya itu ingin menjadi kliennya, berarti I am a student. Nah, di sana bisa menggunakan kelas maya. Ini untuk bisa digunakan sebagai kelas maya. Nah, ini tinggal continue with Google apabila sudah memiliki alamat Google. Kalau belum memiliki alamat Edmodo, silahkan sign up for free. Ini khusus untuk kolom dari teacher. Kemudian jika siswa, maka tampilannya seperti ini, ada join ke room dari guru. Join ke grup yang disediakan oleh guru. Kalau I am a student. Untuk siswa, nah ini tinggal siswa diisi alamat emailnya. Nah, kemudian ini kelas or group kode ini diberikan oleh guru sehingga nanti siswa bisa langsung terkoneksi dengan Edmodo dari gurunya masing-masing. Kemudian di sini ada juga format untuk orang tua. Nah, ini untuk orang tua, I am a parent. Jadi si orang tua itu bisa terakses juga di kelas maya kalau menggunakan Edmodo. Jadi orang tua bisa memantau perkembangan dari siswa atau anaknya sendiri gitu melalui Edmodo for parent. Gitu. Demikian materi yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, mangga dipersilakan. Saya kembalikan ke Pak Andri. Iya, betul. Oh iya, kalau iya betul sekali, kalau di daerah itu jaringan internetnya itu sangat sulit sekali ya. Ini contohnya di sekolah dengan kondisi jaringan internetnya di daerah ya, berarti sekolahnya berada di daerah. Jadi silakan Bapak dan Ibu guru dimotivasi anak-anaknya supaya bersabar gitu. Itu termasuk juga ke dalam pendidikan karakter. Jadi memotivasi anak supaya bersabar dalam mengakses internetnya ya. Jadi di situ ada satu pendidikan karakter untuk membuat anak-anak bersabar, karena jaringan internet apalagi yang menggunakan data itu memang kendalanya di jaringan internet seperti itu. Apakah bisa masuk di akal, bro? Oh iya, pas ya. Oh iya. Oh, kalau itu berbeda fungsinya sepertinya ya Pak, ya Bu. Nah, untuk rumah belajar itu lebih banyak untuk materi
pencarian materi. Kalau untuk Edmodo itu bisa terhubung langsung ke guru dengan murid, dan kemudian murid dengan orang tua. Jadi tergantung kebutuhannya seperti itu. Jadi kalau yang disebut lebih mudah, semuanya juga menurut saya mudah, hanya itu berbeda fungsi kalau menurut saya. Kalau lebih ditekankan langsung ke ada guru dengan murid dengan orang tua memakai Edmodo. Kalau misalkan hanya sekedar untuk mencari sumber belajar atau kuis saja, nah itu bisa digunakan rumah belajar. Itu kalau menurut saya seperti itu. Kalau rumah belajar dan Edmodo itu ya, saya kembalikan lagi ke Bapak moderator. Ya. Nah, keduanya itu tidak berbayar ya Bapak dan Ibu. Untuk rumah belajar disediakan oleh Kemdikbud sendiri. Kalau Edmodo itu disediakan oleh siapa ya? Jadi situs gratis aja. Kalau asal-muasalnya teh biasanya maaf dicari dulu ya. Yang jelas antara rumah belajar dengan Edmodo itu tidak berbayar, free gitu. Seperti itu. Kalau ini Edmodo itu komersial, kalau rumah belajar itu disediakan oleh Kemdikbud itu sendiri. Gitu. Ayah. Untuk Edmodo bisa dilihat dulu ya Pak, sebentar. Kalau selama ini yang digunakan itu yang free-nya. Ya, untuk saat ini untuk trialnya tidak kayaknya Pak. Kalau Edmodo free sepertinya ya. Enggak ada. Kalau saya lihat di sini di webnya free gitu. Kalau trialnya tidak ada sepertinya. Gitu. Ya. Terima kasih. Webex ya. Oh, disimpulkannya Pak. Saya mau memberikan kesimpulan. Oh ya, kesimpulannya jadi di sini untuk menghadapi revolusi industri 4.0 itu ya Pak. Jadi kita bisa menggunakan pembelajaran kelas maya. Seperti itu. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya dilakukan di kelas saja, tapi bisa dilakukan di luar kelas ataupun misalkan di luar jangkauan Bapak dan Ibu guru. Yaitu tapi dengan syarat harus terkoneksi dengan internet itu saja. Nah, bisa dilakukan di HP, bisa dilakukan di komputer, bisa tentunya. Itu. Nah, itu untuk menghadapi era revolusi 4.0. Jadi kita sudah menggunakan khususnya bahasa Indonesia sudah menggunakan pembelajaran dengan kelas maya. Jadi yang belum menggunakan kelas maya bisa untuk dicobanya mulai saat ini gitu. Supaya tidak ketinggalan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya.
Ya. Amin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ditutup bolanya di stop recordernya. Halo.